Langsing mase kepotung gaan awal Gerita ang bikin penasaran. Toe Becky mase gemetar menan sakit bekas melair kan ketika aki berdiri di depan Rima sakit sambal menggendong baiki ang bare berisya 2 hari. Saat ibi lain pilang dengan senam bahagia bersama bainaya, aki istri menangis diam-diam, misik, di dalam taksi. Bukan karena kami tidak punya kendaraan, melainkan karena mobil ang dibelikan orang tua ki dengan tabungan bertahan-tahan untuk menambut kisi pertama mereka sedang dipakai iparki untuk jalan-jalan. Saat itu aki mengira tidak ada lagi ang bisa lebih menyakitkan dari hari tersebut. Aki salah. Karena keesokan paginya, iparki datang sambil menangis histeris dan bersumpah bahwa mobil itu telah dirampok. Semua orang memperkayainya. Bahkan ibu mertua ki berdiri paling depan untuk membelanya. Tapi beberapa hari kemudian, aki dan suamiki menemukan sesuatu yang membuat selera keluarga kami membeki. Mobil itu ternyata tidak pernah dirampok dan kebohongan yang terbongkar setelahnya jauh lebih besar daripada yang pernah kami bayangkan. Sampai akhirnya suamiki mengambil keputusan yang membuat ibu dan adiknya kehilangan tempat tinggal dalam suatu hari yang sama. Ternyata sebelum masuk inti dari kisah video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Namaki ai, immer 29 tahun. Aki bekerja sebagai staf kiangan de sebuah perusahaan makanan di Sidoarjo. Suamiki bernama Arif, usia 32 tahun. Dia bekerja sebagai teknisi jaringan internet. Kami sudah menikah hampir 6 tahun dan setelah penantian panjang yang penuh doa, akhirnya aki hamil anak pertama kami. Aki dan Arif tinggal di rumah sederhana yang kami susul beberapa tahun lalu. Rumah kami berdampingan dengan rumah ibu mertua. Hanya dipisahkan pagar pendek setengah pinggang orang dewasa. Karena itulah hampir setiap hari kami bertemu. Kalau aki membuka pintu depan, aki bisa langsung melihat halaman rumah mertua. Dan kalau ibu mertua memanggil, suaranya terdengar jelas sampai ke ruang tamu rumahki. Di rumah sebelah itulah ibu mertua tinggal bersama adik perempuan Arif yang bernama Maya. Sejak awal pernikahan, hubungan dengan Maya sebenarnya tidak pernah benar-benar baik, tapi juga tidak pernah hangat. Ada jarak yang sulit dijelaskan. Apalagi sejak aki hamil. Entah kenapa, aki sering merasa Maya tidak terlalu senang melihat kebahagiaan kami. Namun, aki selalu berusaha berpikir positif. Aki tidak ingin menilai seseorang hanya berdasarkan perasaan. Saat Isia kandang ki memasuki bulan Kesem, orang tua ki datang berkenyang. Hari itu aki masih ingat dengan jelas. Ayah dan ibu datang dengan wajah gera seperti sedang menyimpan kejutan besar. Awalnya aki tidak curiga apapun sampai ayah menghayaki keluar rumah. Di depan pagar, sebuah mobil keluarga berwarna putih sudah terparkir rapi. Aki langsung terdiam. Ayah meletakkan sebuah kunci mobil di tanganki. Aki bahkan sempat mengira beliau hanya bercanda. Namun saat melihat mata ibu yang mulai berkaca-kaca, aki tahu mereka serius. Ayah tersenyum. Katanya mobil itu hadiah untuk menambut kicsi pertama mereka. Beliau ingin aki lebih nyaman menjelang persalinan dan tidak kesulitan membawa bayi nanti. Saat itu aki menangis bukan karena mobilnya, tapi misik, karena aki tahu kondisi ekonomi orang tua ki tidak berlebihan. Aki tahu berapa lama mereka harus menabung demi mewujudkan hadiah itu. Ayah hanya menepuk pendaki pelan. Beliau berkata bahwa tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat anak dan cucunya hidup nyaman. Sejak hari itu, mobil tersebut menjadi sesuatu yang sangat berharga bagiku. Bukan sekadar kendaraan, melainkan simbol kasih sayang orang tua ki. Namun kebahagiaan itu ternyata tidak dirasakan semua orang. Beberapa hari setelah mobil datang, Maya mulai sering meminjamnya. Awalnya hanya sebentar, katanya ingin membeli sesuatu di pusat kota, lalu semakin lama semakin sering. Kadang pagi dipinjam dan baru kembali menjelang malam.
Kadang tanpa memberikan bersama sekali, aki sebenarnya merasa tidak nyaman. Apalagi isi akan dan hangki semakin besar, aki bisa melahirkan kapan saya. Tapi setiap kali aki mencoba menolak secara halus, ibu mertua selalu ikut kamper. Beliau mengatakan bahwa keluarga tidak boleh terlalu perhatian. Beliau juga sering membela Maya. Menurut beliau, Maya hanya meminjam dan pasti akan mengembalikannya. Karena tidak ingin menimbulkan keributan, aki memilih mengalah. Juga beberapa kali menegor adiknya. Namun setiap kali itu terjadi, Maya selalu punya alasan dan setiap alasan itu selalu diperkaya oleh ibu mertua. Hari-hari berlalu, perutku semakin besar. Aki mulai lebih banyak beristirahat di rumah sambil menunggu waktu persalinan. Hingga suatu malam, kontraksi ang selama ini ketinggi akhirnya datang. Rasa sakitnya membuatku sulit berdiri. Arif langsung panik. Dengan terbiru-biru dia membawaki ke rumah sakit menggunakan mobil hadiah dari orang tuaki. Malam itu menjadi malam ang tidak akan pernah kelipakan. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, akhirnya aki mendengar tangisan bayi pertama kami. Air mataku langsung jatuh. Begitu juga Arif. Untuk pertama kalinya kami melihat wajah kecil ang selama ini hanya kami bayangkan. 2 hari berikutnya kami masih berada di rumah sakit. Arif bolak-balik antara rumah dan rumah sakit untuk mengambil pakaian bayi, perlengkapan mandi dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena dokter mengatakan aki mungkin masih harus dirawat beberapa hari lagi, kami tidak terlalu terbiru-biru. Sampai pada suatu sore, saat Arif pulang sebentar ke rumah, di sanalah semuanya bermula. Maya meminta meminjam mobil misik, katanya hanya sebentar. Katanya dia ingin membeli hadiah untuk keponakan barunya. Arif awalnya menolak, namun Maya terus membiak. Ibu mertua juga ikut meyakinkan bahwa mobil akan segera dikembalikan. Karena lelah dan tidak ingin berdebat, Arif akhirnya mengalah. Dia memberikan misik kunci mobil itu dengan syarat kendaraan harus kembali sebelum malam. Maya langsung mengiyakan. Arif pun kembali ke rumah sakit. Namun malam harinya mobil itu tak kunjung kembali. Arif mencoba menghubungi Maya beberapa kali. Awalnya tidak diangkat. Ketika akhirnya tersambung, Maya mengatakan dirinya masih berada di luar bersama teman-temannya. Arif langsung kesal. Dia mengingatkan bahwa mobil itu dibutuhkan sewaktu-waktu. Tapi Maya hanya meminta maaf dan berjanji akan menghantarkan mobil tersebut langsung ke rumah sakit keesokan paginya. Karena sudah malam dan harus kembali menemaniku, Arif akhirnya memesan taksi online menuju rumah sakit. Sesampainya di kamar perawatan, wajahnya terlihat tidak tenang. Aki langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Setelah beberapa kali ketaya, Arif akhirnya menceritakan semuanya. Aki sempat merasa kesal, tapi saat itu Aki berusaha berpikir positif. Mungkin benar, kata Maya. Mungkin besok pagi mobil itu akan datang ke rumah sakit dan semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, siapa yang menyangka seseorang bisa begitu tidak peduli pada ibu yang baru melahirkan dan bayi yang baru berusia beberapa hari. Keesokan paginya, dokter tiba-tiba mengatakan bahwa kondisi Aki dan bayi sudah sangat baik. Kami diperbolehkan pulang hari itu juga. Aki sangat bahagia mendengarnya. Aki membayangkan pulang ke rumah bersama bayi menggunakan mobil yang diberikan ayah dan ibu. Namun beberapa jam kemudian saat Aki keluar dari ruang perawatan sambil menggendong anak yang baru lahir, senaimde wajahku perlahan menghilang. Mobil itu tidak ada di parkiran rumah sakit. Aki berdiri di depan lobi rumah sakit sambil menggendong bayi yang tertidur pilas. Sesekali Aki melihat ke arah gerbang masuk. Berharap mobil itu muncul. Berharap Maya menepati janjinya. Berharap semua kekhawatiranku sejak semalam ternyata berlebihan. Namun menit demi menit berlalu, mobil itu tetap tidak terlihat. Aki melirik Arif ang berdiri di sampingku. Wajahnya mulai terlihat tegang. Beberapa kali dia mencoba menelepon Maya. Tidak diangkat.
Dia mengerim pesan. Tidak dibalas. Aki bisa melihat rahang suamiku mengeras menan kesal. Sementara itu, Aki mulai merasakan nair di bagian perut dan pinggang. Meski dokter sudah memperbolehkan ki pulang, Tubeki jelas belum benar-benar pilih. Aki hanya ingin segera sampai rumah dan beristirahat. Setelah hampir setengah jam menunggu, akhirnya telepon Maya tersambung. Aki dan Arif sama-sama menanas. Namun suara yang terdengar dari seberang istri membuat dadaku semakin sesak. Maya terdengar misek santai bahkan terlalu santai. Dia mengatakan sedang sarapan bersama teman-temannya. Arif langsung menegurnya. Dia mengingatkan bahwa Aki dan Boy sedang menunggu di rumah sakit. Bukannya merasa bersalah. Maya malah berkata bahwa kami bisa pulang menggunakan kendaraan lain. Menurutnya itu bukan masalah besar. Aki melihat wajah Arif berubah selama bertahan-tahan menikah. Jarang sekali Aki melihat suamiku semarah itu. Namun di tengah kemarahannya, dia tetap berusaha menahan diri. Dia menitip telepon lalu menarik napas panjang. Beberapa detik kemudian dia memesan taksi online. Aki tidak mengatakan apapun. Entah kenapa saat itu Aki merasa sangat sedih. Bukan karena harus naik taksi, bukan karena mobilnya, tapi karena Aki merasa tidak dihargai. Mobil itu dibeli orang tuaku dengan penuh cinta untuk menyambut kicsi pertama mereka. Namun di hari yang seharusnya menjadi salah satu hari terendah dalam hidupku, kendaraan itu justru digunakan untuk bersenang-senang. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Aki memeluk baiki erat-erat. Sedangkan Arif duduk di sampingku dalam diam beberapa kali dia meminta maaf. Padahal Aki tahu ini bukan salahnya. Namun Aki juga tahu suamiku sedang menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin karena terlalu percaya pada adiknya atau mungkin karena merasa gagal melindungi kami. Sesampainya di rumah, Aki langsung masuk ke kamar untuk beristirahat. Tubeki benar-benar lelah. Belum sampai 1 jam, Aki mendengar suara mobil masuk ke halaman. Dari jendela kamar, Aki melihat Maya turun dari mobil sambil tertawa bersama temannya. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia baru saja membuat seorang ibu yang baru melahirkan menunggu di rumah sakit. Tak lama kemudian suara Arif terdengar dari luar. Dia sedang menegur adiknya. Aki tidak bisa mendengar seluruh percakapan mereka. Namun, nada suara suamiku misek terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Beberapa menit kemudian suara ibu mertuaku ikut terdengar. Dan seperti yang sudah sering terjadi, beliau langsung membela Maya. Menurut beliau, Maya hanya meminjam mobil. Menurut beliau, kami terlalu membesar-besarkan masalah. Menurut beliau, keluarga tidak seharusnya ribet hanya karena kendaraan. Aki memejamkan mata. Ada kalanya seseorang lebih memilih diam bukan karena tidak terluka, melainkan karena terlalu lelah untuk menjelaskan rasa sakitnya. Malam itu, suasana menjadi sanggang. Arif beberapa kali masuk ke kamar untuk memastikan Aki baik-baik saja. Dia juga bergantian mengiris bayi agar Aki bisa beristirahat. Aki bisa melihat penyesalan di matanya. Namun, Aki tidak ingin menambah bebannya. Aki hanya berharap masalah ini selesai sampai di situ. Sayangnya, harapan itu tidak pernah terwujud. Keesokan paginya, sekitar pukul 9, ayah dan ibuku datang ke rumah untuk pertama kalinya menjenguk cucu mereka. Mereka membawa banyak makanan, buah-buahan, dan perlengkapan bayi. Wajah keduanya terlihat sangat bahagia. Ayah bahkan tidak bisa berhenti tersenyum saat pertama kali menggendong cucunya. Sedangkan ibu berkali-kali menghisap kepala bayi kami sambil menahan hari. Melihat mereka seperti itu membuat hatiku hangat. Untuk beberapa saat Aki bisa melupakan semua masalah yang terjadi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Misek saat sedang berbincang di ruang tamu, ayah tiba-tiba melihat halaman rumah. Beliau terlihat mencari sesuatu, lalu dengan santai bertanya, mobilnya diparkir di mana, nak?
Rian gaan men dadak senai. Aki dan arif saling berpandang gaan. Aya kembali bertanya. Kali ini dengan nada sedikit bengeng. Aya tadi tidak lihat mobilnya di depan. Arif akhirnya menceritakan kejadian kemarin. Mulai dari Maya ang meminjam mobil hingga Aki ang terpaksa pulang menggunakan taksi dari rumah sakit. Aya tidak marah. Beliau juga tidak meninggikan suara. Namun ekspresi wajahnya berubah. Beliau hanya menatap cucunya beberapa saat lalu berkata pelan, "Ayah, beli mobil itu supaya kami dan bayi tidak kesusahan." Kalimat sederhana itu langsung membuat mataku panas. Karena aku tahu betapa tulisnya perasaan ayah saat mengucapkannya. Tak lama kemudian, ayah dan ibu berpamitan pulang. Aku menghantar mereka sampai ke teras. Aku tidak tahu bahwa hanya beberapa jam setelah mereka pergi, sebuah teriakan histeris akan menghibah semuanya. Misek tiba-tiba dari rumah sebelah terdengar suara Maya menyerit sekeras-kerasnya. Suara itu membuat seluruh penghuni rumah berlari keluar. Aki ang sedang menggendong bayi langsung membeki saat mendengar kalimat pertama ang keluar dari mulutnya. Dengan wajah pikat dan air mata bercucuran, Maya berteriak bahwa mobil itu telah dirampok. Aki dan Arif segera keluar menuju rumah ibu mertua. Maya sudah terdidik di lantai riang tamu sambil menangis sesenggukan. Rambutnya berantakan, wajahnya pikat, kedua tangannya gemetar. Sekilas siapapun ang melihatnya pasti akan langsung percaya bahwa dia baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Ibu mertuaku duduk di sampingnya sambil misek memeluk bayinya. Beliau terlihat ikut panik. "Ada apa?" tanya Arif cepat. Maya menangis semakin keras. Katanya mobil itu dirampok. Katanya saat sedang berhenti membeli minuman, beberapa orang datang menghampiri lalu membawa kabar mobil tersebut. Aki langsung terdiam. "Ya saya, kabar itu membuat kisahku. Bagaimanapun juga, mobil itu adalah hadiah dari orang tuaku. Mobil itu dibeli dengan kerja keras dan tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kini tiba-tiba kami mendengar bahwa mobil tersebut hilang begitu saja." Arif segera bertanya lebih rinci, di mana kejadiannya, jam berapa? Bagaimana kronologinya? Namun semakin lama Maya bercerita, aku justru semakin merasa aneh. Ada sesuatu yang tidak pas. Saat pertama kali menjelaskan, Maya mengatakan kejadian itu terjadi menjelang siang. Beberapa menit kemudian, dia mengatakan kejadian itu terjadi pagi hari. Awalnya dia mengaku sedang sendirian. Lalu saat ibu mertua bertanya lagi, dia mengatakan sedang bersama temannya. Aki mulai memperhatikan setiap jawabannya. Semakin diperhatikan semakin banyak bagian yang terasa janggal. Tapi Aki memilih diam. Aki tidak ingin menilai tanpa bukti. Sementara itu, ibu mertuaku terus berusaha menenangkan Maya. Beliau bahkan meminta kami untuk, misek, tidak banyak bertanya karena Maya masih sauk. Arif terlihat bengeng. Dia memang kesal kepada adiknya sejak kemarin, namun kehilangan mobil tentu bukan hal kesal. Akhirnya sore itu kami melapor ke polisi. Maya kembali menceritakan versinya. Aki memperhatikan wajah petugas yang menerima laporan. Meski tetap profesional, Aki merasa mereka juga menangkap beberapa kejanggalan yang sama. Namun tanpa bukti semuanya masih sebatas dugaan. Hari itu berlalu dengan suasana yang berat. Malamnya, setelah menyelesai baiki, Aki duduk di tepi tempat tidur. Pikiranku terus memutar kejadian sejak pagi. Ada satu hal yang terus mengganggu, bukan soal mobil yang hilang. Bukan pula soal yang, melainkan sikap Maya. Entah kenapa Aki merasa tanggasannya terlalu sempurna, terlalu dibiat-biat. Aki tidak bisa menjelaskan alasannya. Hanya saya ada sesuatu dalam diriku yang menolak mempercayai cerita tersebut. Malamnya setelah menyelesai baiki, Aki duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi wajah kesal anakku yang sedang tertidur. Namun pikiranku tidak bisa tenang. Sejak pagi ada sesuatu yang terus mengganggu. Bukan soal mobil yang hilang, melainkan cerita Maya.
Semakin kaingat, semakin banyak bagian ang terasa tidak masuk akal. Aki mencoba menggalekan pikiran dengan membuka gelere ponsel. Misek de sana masih tersimpan foto saat ayah menaikkan kunci mobil beberapa bulan lalu. Aki tersenyum tipis mengingat hari itu. Lalu tiba-tiba Aki teringat sesuatu. Sesuatu yang pernah diucapkan ayah saat mobil itu baru datang. Misek, waktu itu ayah sempat berkata bahwa beliau sedang memasang gips di mobil tersebut. Katanya, zaman. Sekarang kendaraan mudah berpindah tangan dan lebih aman jika bisa dipantau lokasinya. Saat itu Aki hanya mengangguk, bahkan hampir melupakan pembicaraan tersebut. Namun malam itu, kalimat ayah tiba-tiba teringat dengan sangat jelas. Aki langsung mengambil ponsel dan mencari aplikasi yang pernah diajarkan ayah beberapa bulan sebelumnya. Tanganku mulai gemetar. Entah karena gegip atau karena terlalu berharap. Arif ang sedang membereskan perlengkapan bayi menatap heran. Ada apa? Tanyanya. Ayah pernah pasang gips di mobil. Arif langsung menghentikan kegiatannya. Dia berjalan mendekat dan berdiri di sampingku. Beberapa detik kemudian aplikasi itu berhasil terbuka. Kami berdua menatap layar ponsel tanpa berkedip. Lalu sebuah titik lokasi muncul. Aki menahan napas. Arif ikut terdiam. Misek kami saling berpandangan karena apa yang kami lihat sama sekali tidak sesuai dengan cerita Maya. Mobil itu tidak sedang berpindah-pindah, tidak berada jauh dari kota, tidak berada di lokasi yang diceritakan Maya kepada polisi. Mobil itu justru diam di satu tempat sejak berjam-jam lalu masih berada di dalam kota. Wajah Arif perlahan berubah. Tatapannya mulai mengeras. Untuk pertama kalinya, sejak kejadian ini dimulai, Aki melihat kemarahan yang sesungguhnya di matanya. Sedangkan Aki hanya bisa menatap titik lokasi tersebut tanpa berkata apa-apa. Karena saat itu Aki mulai menyadari satu hal. Mobil kami tidak dirampok dan Maya telah berbohong kepada semua orang. Aki dan Arif terus menatap layar ponsel beberapa saat. Titik lokasi itu tidak bergerak sedikit pun. Padahal menurut cerita Maya, mobil tersebut sudah dirampok sejak pagi. Seharusnya kendaraan itu sudah berada di tempat yang tidak diketahui atau setidaknya berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Namun yang kami lihat justru sebaliknya, mobil itu seperti sedang diparkir dengan tenang di satu tempat. Aki merasakan jantungku berdetak semakin cepat. Di satu sisi, Aki lega karena mobil itu mungkin masih bisa ditemukan. Tapi di sisi lain, Aki mulai takut dengan kenyataan yang mungkin meninggi di balik semua ini. Arif mengambil ponsel dari tanganku. Dia memperbesar peta lokasi tersebut lalu memperhatikan alamat yang muncul di layar. Wajahnya semakin serius. Aki tidak kenal tempat ini, katanya pelan. Aki mengangguk. Aki juga tidak pernah mendengar nama jalan itu sebelumnya. Kami sempat berpikir untuk langsung mendatangi lokasi malam itu juga. Namun akhirnya mengeringkan niat. Selain sudah larut malam, Aki juga baru beberapa hari melahirkan. Arif tidak ingin meninggalkanku dan bayi sendirian. Akhirnya kami sepakat menunggu sampai pagi. Malam itu menjadi salah satu malam terpanjang dalam hidupku. Setiap kali memejamkan mata, pikiranku kembali pada satu pertanyaan yang sama. Kalau mobil itu tidak dirampok, lalu sebenarnya apa yang terjadi? Dan kalau Maya berbohong, untuk apa dia melakukan semua ini? Keesokan paginya, Arif langsung menghubungi petugas yang menangani laporan kehilangan mobil kami. Dia menjelaskan soal gips dan menanyakan lokasi kendaraan tersebut. Petugas meminta kami tetap tenang dan tidak bertindak, misek sendiri. Mereka khawatir jika ada pihak lain yang terlibat. Beberapa jam kemudian, kami berangkat menuju lokasi bersama dia petugas. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa senai. Aki duduk di kursi belakang sambil memeluk bayiku. Sedangkan Arif terus memandangi jalan di depan. Aki tahu pikirannya sedang penuh sama seperti pikiranku.
Setelah hampir 40 menit perjalanan, kami memasuki sebuah kawasan yang cukup sepi. Bangunan di sana terlihat tua. Banyak gedang dan bengkel berdiri di sepanjang jalan. Titik lokasi semakin dekat, dan akhirnya berhenti tepat di sebuah bangunan berpagar tinggi. Petugas meminta kami meninggi di luar. Mereka lebih dulu mendatangi pemilik tempat tersebut. Beberapa menit ang terasa sangat lama pun berlalu. Aki terus menggenggam tangan Arif sampai akhirnya pintu pagar perlahan terbuka. Dan saat itulah Aki melihat sesuatu yang membuat napas kita tertahan. Mobil kami, mobil piti hadiah dari ayah dan ibu. Mobil itu ada di sana. Parkir dengan rapi di dalam bangunan tersebut. Air mata Aki langsung menggenang. Bukan karena sedih, melainkan karena liha. Setidaknya mobil itu benar-benar ditemukan, namun rasa liha itu hanya bertahan sesaat. Karena beberapa menit kemudian, Misek, pemilik tempat tersebut mulai memberikan keterangan kepada petugas dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat wajah Arif semakin pucat. Pria itu menghaki tidak mencuri mobil siapapun. Dia juga tidak merampok siapapun. Menurut penghakirnya, mobil tersebut baru saja dibeli secara resmi sehari sebelumnya. Petugas langsung menanyakan siapa yang menjual kendaraan itu. Pria itu lalu menyebut satu nama. Nama yang membuat selera tubuhku mendadak dingin. Maya. Aki melihat Arif membeki di tempat. Rahangnya mengeras. Tatapannya misek kusung selama beberapa detik. Seolah otaknya menolak menerima kenyataan yang baru saya didengar. Aki sendiri tidak jauh berbeda. Meski sejak awal sudah curiga, Aki tidak pernah membayangkan kebohongan ini akan sejauh ini. Mobil itu tidak dirampok. Mobil itu dijual. Dijual oleh orang yang selama 2 hari terakhir menangis dan berpira-pira menjadi korban. Petugas kemudian meminta bukti transaksi. Pria tersebut langsung menanyakan dokumen pembayaran, salinan percakapan, dan bukti transfer. Semuanya lengkap. Semuanya mengharap pada satu orang. Tidak ada lagi yang untuk menangkal, tidak ada lagi yang untuk bersembunyi. Saat itulah Aki menyadari bahwa masalah kami ternyata jauh lebih besar daripada kehilangan mobil. Karena sekarang yang sedang hancur bukan hanya kepercayaan, melainkan hubungan keluarga yang selama ini kami pertahankan dengan susah payah. Arif menatap mobil itu beberapa saat lalu perlahan mengepalkan tangannya. Aki bisa melihat amarah yang selama ini dia tahan mulai mencapai batasnya. Namun kejutan terbesar ternyata belum selesai. Karena beberapa jam kemudian saat polisi mulai memeriksa lebih dalam asal-usul transaksi tersebut, sebuah fakta baru muncul. Fakta yang membuat kami misek semua terdiam. Ternyata Maya tidak bertindak sendirian. Perjalanan pulang dari lokasi penemuan mobil terasa jauh lebih berat daripada saat kami berangkat. Kalau sebelumnya kami hanya dipenuhi rasa cemas, kini kami harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Mobil itu memang berhasil ditemukan, namun orang yang menjualnya ternyata adalah Maya sendiri. Sepanjang perjalanan, Arif hampir misek tidak berbicara. Aki beberapa kali menoleh ke arahnya, tapi suamiku hanya menatap keluar jendela dengan wajah yang sulit kibaka. Aki tahu dia sedang berusaha menerima kenyataan. Bagaimana juga, Maya adalah adik kandung yang selama ini selalu dia lindungi. Sesampainya di rumah, kami tidak langsung menemui siapapun. Petugas meminta kami menunggu karena mereka masih mengumpulkan beberapa keterangan tambahan. Suara harinya, salah satu petugas kembali menghubungi Arif. Dari raut wajah suamiku, Aki tahu ada sesuatu yang baru saya terangkap. Sesuatu yang tidak kalah mengejutkan. Setelah telepon ditutup, Arif duduk cukup lama tanpa berkata apa-apa. Aki menunggu sampai akhirnya dia berbicara. Suaranya terdengar pelan bahkan nyaris bergetar. Ternyata ibu tahu ini. Aki langsung menatapnya. Beberapa detik Aki bahkan tidak mengerti maksud kalimat itu. Ibu tahu apa?
Arif menindak lali menghisap wayanaya perlahan. Polisi menemukan percakapan mereka. Dadaki langsung terasa sesak. Aki mulai memahami kemana arah pembicaraan ini. Menurut keterangan petugas, beberapa pesan Ang ditemukan menanyakan bahwa ibu mertua mengetahui rencana Maya sejak awal. Beliau tahu mobil itu akan dijual. Beliau tahu cerita perampokan itu hanya sandiwara. Dan Ang paling menakutkan, beliau ikut membantu menaikkan alasan Ang nantinya akan disampaikan kepada keluarga. Aki tidak langsung berbicara. Aki hanya duduk diam karena jujur saya, Aki tidak tahu harus merasakan apa. Selama ini Aki memang sering merasa ibu mertua terlalu membela Maya. Tapi Aki tidak pernah membayangkan beliau akan terlibat sejauh itu. Aki selalu mengira semua Ang terjadi hanya karena rasa sayang Ang berlebihan kepada anak perempuannya. Ternyata Aki salah. Malam itu, Arif, Misek, terlihat sangat terpukul. Untuk pertama kalinya sejak Aki mengenalnya, Aki melihat matanya berkata-kata karena keluarganya sendiri. Dia tidak menangis, tapi Aki tahu hatinya sedang hancur. Berkali-kali dia mengatakan hal yang sama. Dia tidak mengerti kenapa ibunya bisa melakukan semua itu. Dia tidak mengerti, Misek, kenapa adiknya memilih berbohong daripada meminta bantuan. Aki menghengam tangannya. Tidak ada kata-kata yang bisa membuat keadaan menjadi lebih baik. Kadang seseorang hanya perlu ditemani saat sedang terluka. Keesokan harinya, petugas meminta Maya dan ibu mertua datang untuk memberikan keterangan. Awalnya Maya masih mencoba bertahan dengan ceritanya. Dia masih mengaku sebagai korban. Dia masih bersikeras bahwa mobil tersebut dirampok. Namun semua itu tidak bertahan lama karena satu persatu bukti mulai diperlihatkan. Datagips, riwayat lokasi kendaraan, bukti transfer, percakapan dengan pembeli. Sampai pesan-pesan Ang menanyakan bahwa rencana tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya. Wajah Maya perlahan berubah. Tangisnya Ang selama ini terdengar meyakinkan mulai kehilangan kekuatan. Tidak ada lagi cerita Ang bisa dia kenakan. Untuk menyelamatkan diri. Akhirnya di hadapan semua orang, Maya mengaku dia menjual mobil itu karena terlilit utang. Jumlah utangnya ternyata jauh lebih besar daripada Ang kami bayangkan. Selama berbulan-bulan dia menjalani gaya hidup Ang tidak sesuai kemampuannya. Sering membeli barang mal, sering menghabiskan uang untuk bersenang-senang. Dan ketika masalah kiangan mulai menempuk, dia mengambil jalan Ang paling mudah menurutnya. Menjual mobil Ang bukan miliknya. Riangan mendadak senai. Aki melihat Arif menundukkan kepala, sedangkan ibu mertua hanya menangis. Namun entah kenapa kali ini, Misek, Aki tidak lagi merasa marah seperti sebelumnya. Ang kirasakan justru kecewa, sangat kecewa. Karena semua ini sebenarnya bisa dihindari. Jika saya sejak awal Maya jujur, jika saya ibu mertua tidak terus-menerus menutupi kesalahannya, namun semuanya sudah terlambat. Kebenaran telah keluar ke permukaan dan tidak ada lagi yang bisa mengembalikannya seperti Misek semula. Aki pikir penghakyan Maya adalah akhir dari semuanya. Aki kembali salah. Karena setelah mendengar semua penjelasan itu, Arif perlahan berdiri dari kursinya. Lali untuk pertama kalinya dalam hidupku, Aki melihat suamiku menatap ibu dan adiknya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seseorang yang sudah terlalu lama menahan kecewa. Dan saat Arif akhirnya membuka mulut, selera Rianhan langsung terdiam. Rianhan, Misek, itu mendadak senai. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada Arif, termasuk Aki. Selama hampir 6 tahun menikah, Aki mengenal suamiku sebagai orang yang sabar. Bahkan terlalu sabar, dia selalu berusaha menghindari pertengkaran. Dia selalu memilih mencari jalan tengah. Dan selama ini, setiap kali terjadi masalah dengan Maya atau ibu mertua, Arif selalu berusaha menyelesaikannya, Misek, tanpa membuat siapapun terluka. Namun, hari itu berbeda.
Aki bisa melihat sendiri bagaimana rasa Keshava ang selama ini dipendam akhirnya mencapai batasnya. Arif menatap Maya cukup lama, lalu memandang Ibinaya. Matanya memerah bukan karena marah semata, tapi karena terluka. Aki bisa terima kalau Maya punya masalah. Suaranya terdengar berat. Aki juga bisa terima kalau dia butuh bantuan. Tidak ada yang berani menela. Maya tenghal belang, Aki pasti bantu semampeki. Maya mulai menangis lachi. Namun kali ini Arif tidak lachi terlihat goeie. Tapi yang tidak bisa Aki terima adalah kalian berbohong. Suasana kembali hilang. Aki melihat ibu mertua mulai menendek. Arif melanjutkan, mobil itu bukan milik Maya. Itu hadiah dari orang tua ayah untuk sisi mereka. Dan saat ayah baru melahirkan, saat dia sedang kesakitan, saat dia membawa pulang anak kami untuk pertama kalinya, suara Arif mulai bergetar. Kalian istri membiarkan dia pulang naik taksi. Aki langsung menendek. Momen itu kembali teringat begitu jelas. Rasa sakit setelah melahirkan, rasa Keshava saat meninggi di depan rumah sakit, dan perasaan tidak dihargai yang selama ini berusaha kelipakan. Untuk pertama kalinya sejak masalah ini dimulai, seseorang akhirnya mengungkapkan semua yang selama ini disimpan sendiri. Ibu mertuaku mulai menangis. Beliau berulang kali mengatakan bahwa dirinya hanya ingin melindungi Maya, bahwa Maya sedang tertekan, bahwa Maya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Namun Arif hanya menggeleng pelan. Justru karena ibu selalu melindungi Maya tidak pernah belajar bertanggung jawab. Kalimat itu membuat Ryanhan kembali senai. Maya menutupi wajahnya dengan kedua tangan, sedangkan ibu mertuaku hanya bisa menendek. Lalu Arif menarik napas panjang, seolah sedang mengambil keputusan yang sudah lama dipikirkannya. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Semua orang menoleh ke arahnya, termasuk Aki. Karena Aki sendiri tidak tahu apa yang akan dia katakan. Arif menatap Ibinaya beberapa saat, lalu memandang Maya yang siap tadi terus menangis. Rumah yang selama ini kalian tempati. Kalimatnya terhenti sesaat. Dibeli pakai Yangki. Tangisan Maya langsung berhenti. Ibu mertuaku juga terlihat terkejut. Untuk beberapa detik misik tidak ada seorang pun yang berbicara. Arif melanjutkan. Dili setelah ayah meninggal, Aki membeli rumah itu supaya ibu dan Maya punya tempat tinggal yang layak. Aki tidak pernah mengangkatnya karena Aki menganggap itu kewajibanku sebagai anak. Suasana kembali hilang. Bahkan petugas yang berada di Ryanhan itu ikut terdiam. Aki sudah terlalu sering mengalah. Aki sudah terlalu sering memaafkan. Tapi mulai hari ini semuanya selesai. Aki bisa melihat air mata mulai menggenang di mata ibu mertuaku. Namun Arif tetap melanjutkan. Setelah irisan ini selesai, ibu dan Maya harus keluar dari rumah itu. Wajah Maya langsung pikat. Sedangkan ibu mertuaku tampak misik, tidak percaya dengan apa yang baru saya didengarnya. Air mata ibu mertuaku langsung jatuh. Sedangkan Maya tampak membeki. Rumah peninggalan kakek masih ada. Ibu bisa tinggal di sana. Maya ikut ibu. Maya langsung berdiri. Wajahnya pikat. Dia mulai memun. Dia berjanji akan berubah. Dia berjanji akan memperbaiki semuanya. Namun untuk pertama kalinya Arif tidak mengalah. Aki dan ayah punya bayi sekarang. Kami butuh rumah yang lebih besar. Rumah itu akan direnovasi dan digabung dengan rumah kami. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Karena semua orang tahu keputusan tersebut bukan lahir dari kemarahan sesaat, melainkan dari luka dan kekecewaan yang sudah menumpuk terlalu lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Aki mengenal keluarga ini, Arif memilih berdiri sepenuhnya di pihak istri dan anaknya. Beberapa hari setelah kejadian di kantor polisi, hidup kami perlahan mulai kembali tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aki bisa mengiris baiki tanpa harus memikirkan konflik yang datang hampir setiap hari.
Rima sebela yoga milai kusung. Ibimer tuaki akhirnya memutuskan kembali ke kampung halaman sesuai keputusan Arif, sedangkan Maya ikut bersamanya. Sejak hari itu, suasana lingkungan Rima kami berubah drastis. Tidak ada lagi suara pertengkaran, tidak ada lagi drama yang tiba-tiba muncul dari balik pagar. Dan yang paling terasa, tidak ada lagi perasaan cemas setiap kali membuka pintu Rima. Beberapa minggu kemudian, irisan mobil akhirnya benar-benar selesai. Kendaraan itu kembali ke tangan kami. Saat pertama kali melihat mobil putih itu terparkir lagi di depan Rima, aku langsung teringat via ayah dan ibiki saat menaikkan kunci beberapa bulan lalu. Rasanya seperti mendapatkan kembali sesuatu yang hampir hilang selamanya. Tak lama setelah itu, Arif mulai menjalankan rencana yang, misik, selama ini tertunda. Rima sebela ang selama bertahan-tahan ditempati Ibi dan Maya mulai direnovasi. Pagar pembatas dibongkar. Beberapa dinding lama diruntuhkan. Sedikit demi sedikit kedua Rima mulai disatikan. Awalnya aku sempat khawatir biaya renovasi akan terlalu besar. Namun Arif hanya tersenyum. Katanya dia sudah lama menabung untuk hal itu. Hanya saya selama ini dia selalu menghitamakan kebutuhan orang lain, misik, dibanding keluarganya sendiri. Kalimat itu membuat kita terdiam. Karena aku tahu itu benar. Selama bertahan-tahan, suamiku selalu berusaha menjadi anak yang baik. Sampai kadang lupa bahwa dia juga seorang suami dan seorang ayah. Kini untuk pertama kalinya dia mulai mendahulukan keluarga kecil kami. Beberapa bulan kemudian renovasi akhirnya selesai. Rumah kami menjadi jauh lebih luas. Kamar bayi yang dulu sempat berubah menjadi kamar yang nyaman. Halaman belakang juga bertambah besar. Bahkan Arif membuat sudut kecil tempat kami bisa duduk bersama setiap sore. Suatu hari ayah dan ibuku datang berkunjung. Mereka belum lihat hasil renovasi yang sudah selesai. Ayah berkeliling rumah cukup lama. Beliau memperhatikan setiap sudut dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Sementara ibu sibuk bermain dengan cucunya yang kini semakin aktif. Saat kami sedang minum teh di teras, ayah memandang ke arah garasi. Mobil putih hadiah mereka terparkir rapi di sana. Beberapa detik beliau hanya memperhatikannya lalu tersenyum pelan. Akhirnya mobilnya pulang. Aku ikut tersenyum, namun ayah menggeleng perlahan. Ang paling penting bukan mobilnya. Aku menatap beliau. Ayah lalu melihat ke arah Arif yang sedang menggendong anak kami. Ang paling penting sekarang kalian punya Rima yang tenang untuk membesarkan anak. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Karena kami semyatai beliau benar. Pada akhirnya masalah ini bukan tentang mobil, bukan tentang yang, dan bukan tentang Rima. Masalah ini tentang keberanian untuk melindungi keluarga yang benar-benar menghargai dan menyayangi kita. Aku memandang Arif yang sedang bermain dengan anak kami. Lalu aku tersenyum. Jika seseorang bertanya apa yang paling berharga dari semua kejadian ini, jawabanku bukan mobil yang berhasil kembali, melainkan kenyataan bahwa suamiku akhirnya memilih berdiri di sisi yang benar. Dan sejak hari itu, setiap kali melihat anakku tertawa di Rima yang penuh ketenangan ini, aku selalu bersyukur karena setelah semua air mata, kebohongan, dan pengkhianatan yang kami lalai. Akhirnya keluarga kecil kami mendapatkan sesuatu yang selama ini kami cari ketenangan. Ya.